Oke, salam bola Bung Agus, salam olahraga dan salam sehat untuk kita semuanya dan juga salam sejahtera. Bertemu lagi di channel Bola Bung Agus. Langsung saja di materi kali ini atau di pembahasan video ini adalah tentang Bruno dari Persib Bandung yang pecah telur menciptakan 2 gol langsung, dan juga Arema yang gagal mengkudeta posisi Persib Bandung di papan klasmen, khususnya di posisi kedua dan tiga ya. Oke, baik, kita akan langsung membahas atau saya akan menganalisa pertandingan semalam yang cukup ketat ya, dimana pertandingan yang istilahnya hanya tinggal beberapa pekan lagi untuk menentukan siapa yang akan menjadi juara di kasta tertinggi Liga Indonesia, yaitu BRI Liga 1 2022. Oke. Dan kalau melihat dari pertandingan semalam yang terjadi, di mana Persib dan juga Arema FC cukup alot ya pertandingannya, saling serang, di mana jual beli serangan cukup ketat terjadi. Adapun memang peluang-peluang pertama sempat terjadi ke gawang Arema ya. Salah satunya dari peluang Mark Anthony Klopp, yaitu melalui set piece yang berhasil ditepis oleh penjaga gawang Arema. Namun di sisi lain serangan-serangan dari Arema juga cukup mematikan. Alhasil beberapa peluang terjadi dari Arema juga ke gawang dari Teja Paku Alam, namun belum bisa berbuah gol. Dan di half time atau di babak pertama yaitu imbang ya, atau 0-0. Oke. Baik, kita langsung lanjut ke analisa babak kedua. Babak kedua cukup alot juga, namun untuk Persib Bandung ya di pertandingan semalam itu saya pikir adalah sebuah kerugian, di mana sang predator yang sedang naik daun istilahnya, yang lagi konsisten, yaitu seorang David da Silva, di babak pertama sekitar kurang lebih ada di menit ke-40 kalau tidak salah, itu mengalami cedera hamstring paha sebelah kirinya kalau tidak salah. Dan itu saya pikir sebuah kerugian ya untuk coach Rene Albert, di mana sang predator ini terpaksa harus digantikan. Nah, di sini evaluasi yang cukup baik, sangat setuju juga saya ketika melihat bahwa Bruno lah yang ditunjuk sebagai pengganti dari David da Silva. Dan walaupun di babak pertama belum bisa menciptakan gol, saya pikir juga belum panas ya untuk seorang Bruno, karena juga penampilan dia semenjak direkrut ke tim besar dari Jawa Barat yaitu Persib Bandung ini, di mana Bruno belum juga bisa menunjukkan tajinya. Bruno belum bisa menciptakan gol, hanya dia baru bisa menciptakan sebuah assist ya. Tentunya sebagai pemain asing yang notabene adalah diprioritaskan untuk menjadi ujung tombak dan bisa menciptakan gol untuk meraih 3 poin untuk timnya, ini belum istilahnya seperti hal yang diinginkan oleh pelatih dan juga para bobotoh dari Persib Bandung. Oke. Di babak kedua, Bruno tampil cukup baik, cukup ganas, dan terlihat juga memang emosional ataupun clash juga terjadi ya di pertahanan. Tapi sebaliknya kalau kita lihat dari segi Arema main cukup tenang, cukup nyaman ya, dimana di depan memang yang diandalkan adalah Muhammad Rafli. Tentu support bola untuk dia ya ditujukannya, dan juga ada Fortes ya, atau Carlos Fortes, yang memang minim sekali peluang dari Carlos Fortes ini karena beliau terus ditempel ketat oleh Nick Kuipers ya, back dari Persib Bandung. Dan dari Persib juga sebaliknya ada beberapa rotasi di menit keberapa kalau tidak salah, itu Beckham Putra Nugraha dan juga Erwin Ramdhani ditarik keluar, dan masuklah seorang
Febri Haryadi ya di sana, ada juga Ezra Walian, dan juga di menit-menit akhir Preds Butuan juga memang harus ditarik ya. Tapi unik juga sebaliknya dari Arema FC, di mana Arema ini tidak terlalu banyak perubahan, belum mengganti pemain-pemainnya. Hanya ada satu orang ya kalau tidak salah yang dimasukkan. Terus juga ada Hanif Syabandi yang diturunkan juga. Namun Arema mampu menciptakan gol terlebih dahulu ya. Gol diciptakan oleh Jayus Haryono memanfaatkan umpan chip ya yang diberikan oleh rekannya. Kemudian dia muncul seketika. Namun yang unik di gol ini adalah ketika posisi Dedik Setiawan yang sudah terlebih dahulu offside itu sebetulnya. Namun dia mengerti, dia paham apa yang ada di posisi dia saat itu. Akhirnya Dedik berhenti dan dari second line atau dari lini kedua muncullah seorang Jayus Haryono yang dia hanya mencip bola saja mengecoh seorang Teja Paku Alam dan 1-0 untuk Arema FC. Dan pertandingan semakin alot, Persib juga menguasai jalannya pertandingan, penguasaan bola cukup tinggi setelah terjadinya gol itu. Kemudian ada peluang dari umpan ya. Kala itu pengumpannya adalah Freds Butuan ya kalau tidak salah, Freds Butuan. Freds Butuan ini bergerak, dia merangsek naik ke area kotak penalti dan sempat menahan bola terlebih dahulu. Namun kemudian dia melakukan sebuah crossing dengan kaki kanannya, dan Bruno tanpa terkawal di sana dia mampu dengan loncatan karena memang posturnya juga cukup tinggi, sundulannya mengarah ke sisi sebelah kiri dari penjaga gawang Arema dan terjadilah sebuah gol dan 1-1 ya. Dan artinya di situ setelah terciptanya gol dari Bruno, maka pertandingan kembali game on, seperti halnya main dari harus menciptakan gol lagi untuk poin ya. Walaupun di sisi lain mereka sudah bisa berbagi 1 poin ketika skor 1-1 tersebut. Namun di sisi lain juga mungkin tim dari Bali United ya memang sedikit tersenyum melihat pertandingan ini seri ya. Mungkin juga itu salah satu hal yang diinginkan oleh Bali United untuk menjaga asa dia agar tetap bertengger di pucuk atau di puncak klasmen dari BRI Liga 1. Namun pertandingan tidak seperti itu ya. Akhirnya kemudian terjadi lagi beberapa peluang, baik itu dari Arema maupun juga dari Persib Bandung, dan ada juga beberapa taktikal dari kedua pelatih yang memang mengganti pemain-pemain yang kelelahan. Namun di menit-menit akhir hampir menuju ke menit 90 terjadilah sebuah sepak pojok yang di situ terjadi kombinasi set play ya, di mana Febri Haryadi yang menjadi penendang sepak sudut, dia hanya mengoper bola pendek terhadap seorang Muhammad Rashid. Kemudian Rashid mengangkat bola itu dengan sebuah crossing dan Bruno tidak terkawal lagi-lagi karena golnya juga memang hampir sama dengan gol yang Bruno pertama ciptakan. Gol kedua juga terjadi dengan sundulan dengan arah yang cukup sama juga ke gawang sebelah kiri dari penjaga gawang Arema FC, dan skor pun berubah menjadi 1 untuk Arema dan 2 untuk Persib Bandung. Persib Bandung unggul. Ada juga tambahan waktu 3 menit. Itu memang waktu yang cukup mepet, tapi bukan hal yang tidak mungkin mencoba dimanfaatkan lagi oleh tim dari Arema. Dan beberapa peluang terjadi, ada juga dari set piece, namun penampilan Teja Paku Alam sangat memang konsisten hingga akhir peluit pertandingan. Itu cukup luar biasa juga dari Teja Paku Alam, karena beliau juga memang mencatatkan rekor clean sheet terbanyak juga ya di pertandingan-pertandingan sebelumnya. Walaupun di pertandingan ini kemasukan 1 gol lewat gol dari Jayus Haryono Arema FC, namun tidak pecah konsentrasi ya. Artinya Teja Paku Alam, Teja ini sampai ke detik terakhir dari pertandingan dia juga mencatatkan shape-shape yang sangat berharga dan mematahkan serangan dari Arema FC. Oke. Mungkin itu analisanya ya. Jadi kalau kesimpulannya memang di luar dugaan juga bahwa Arema yang sebetulnya
unggul terlebih dahulu, saya pikir terlena ya. Mereka tidak melihat bahwa pemain-pemain yang sudah kecapean tidak ditarik. Kemudian di lini depan juga terlihat kan Portes memang selalu sulit untuk menciptakan peluang karena sudah ditandai istilahnya, sudah diberikan man to man marking oleh Nick Kuipers maupun juga ada Adri Idrus dan juga Victor Igbonepo di lini pertahanan, sehingga membuat Fortes kesulitan. Dedik juga begitupun. Justru malah yang unik di sini dari Arema gelandang ya, artinya Jayus adalah seorang gelandang bertahan, dia mampu menciptakan sebuah gol. Tapi sebaliknya dari Persib Bandung, mereka sudah istilahnya ada kerugian ya, kehilangan seorang David da Silva di awal-awal atau di penghujung dari babak pertama. Namun mereka mencoba melakukan sebuah evaluasi. Memang di pertandingan sebelumnya ketika seorang David da Silva ini ditarik kemudian digantikan oleh Bruno ini belum bisa menciptakan gol. Berbeda dengan pertandingan ini karena di luar dugaan bahwa ya memang sepak bola itu bukanlah matematika ya, artinya jadi banyak hal yang mungkin saja terjadi ketika pertandingan belum berakhir atau sebelum peluit pertandingan dibunyikan ya. Artinya masih banyak hal yang harus diperbaiki juga. Dan untuk Persib Bandung luar biasa, Arema juga luar biasa, permainannya cukup baik, hanya saja memang istilahnya konsentrasi dan fokusnya mulai hilang ya. Dan juga ketika rotasi pemain dilakukan, contohnya dari Arema masuknya Hanif Syabandi, justru malah membuat pelanggaran-pelanggaran yang berbahaya yang berdekatan dengan area kotak penalti. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan analisa ini bisa menjadi tolak ukur, juga hiburan, juga sharing ya antara pecinta sepak bola di Indonesia dan seluruh Nusantara. Salam untuk Viking Bobotoh dari Persib Bandung. Salam juga buat Aremania. Tetap sukses ya, support terus BRI Liga 1 ini. Mudah-mudahan tercipta sebuah liga yang semakin maju dan semakin berkembang lagi. Dan terlihat juga ada tambahan ya, dimana ada wasit sekarang yang berada di pinggir dari gawang atau di sebelah dari gawang, yang memang fokus melihat ke area kotak penalti atau area kotak 16. Itu luar biasa juga untuk kemajuan dari Liga Indonesia. Mudah-mudahan juga kedepannya mungkin semacam VAR ya atau VAR untuk lisensinya cepat keluar dan juga bisa digunakan di Liga Indonesia dan semakin maju lagi. Pokoknya tetap bersatu. Olahraga itu adalah pemersatu bangsa. Oke, salam dari Bung Agus. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung dan ada kata-kata yang tidak nyaman dan salah, tentunya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan dengan hadirnya channel BBA atau Bola Bung Agus ini bisa menginspirasi dan juga bisa menjadi tolak ukur untuk podcast ya, untuk istilahnya kita sharing-sharing bagaimana sih pertandingan ini, atau mungkin siapakah yang akan juara ya, karena peluang untuk juara ini masih sangat terbuka juga, baik untuk Persib Bandung yang sekarang berada di klasmen dengan posisi kedua dan juga Arema yang ada di posisi ketiga. Oke, sekian dari Bung Agus. Salam bola Bung Agus dan salam olahraga.